Ternyata sudah hampir pukul 5 sore. Aku melirik arloji mewah yang melingkar di pergelangan tanganku. Setelahnya, aku mengalihkan pandangan pada Leni yang masih tampak sibuk di sampingku. "Bagaimana?" tanyaku sambil memajukan badan untuk mendekati Leni. Leni menghentikan gerakan jemarinya sejenak, menoleh padaku saat wangi parfum yang beraroma maskulin menyapa indera penciumannya. Aku emang suka makai parfum impor yang beraroma seperti itu. Ada respon aneh dari Leni. Ia seperti penasaran, bahkan ada kesan tertarik. Mungkin ia menjadi tergoda dengan aroma yang mulai menyeruak ke batang otaknya. Tapi aku hanya diam cuek, seolah tak peduli dengan apa yang ia alami. "Oh ya? Namaku Eduardo Salihin, biasa dipanggil Edo. Umurku 33 tahun, tapi belum berumah tangga, meski pernah pacaran 5 tahun lamanya dengan Tantri, wanita yang sangat aku kasihi. Tantri meninggal karena kecelakaan saat dinas luar kota bersama krunya. Sejak itulah aku jadi apatis, karena sulit sekali menghilangkan bayangan Tantri dari ingatanku. Profesiku seorang CEO sebuah perusahaan ternama di kotaku. Aku sudah menyelesaikannya, Pak. Apakah laporan ini juga harus kukirimkan pada Aditya?" Jawab Leni agak terburu. "Bisakah kau melakukannya dengan cepat? Karena sebentar lagi aku harus bertemu Olivia untuk makan siang bersama." Kataku sembari kembali melirik jam tangan merwahku. "Bisa, Pak. Sebentar." Leni dengan cepat menggerakkan jemarinya di atas keyboard laptop. Tatapannya lurus ke arah layar, dan berselang beberapa menit, "Sudah terkirim, Pak." Lapornya. Diam-diam, ia melirik ke arahku dengan sudut matanya. Kini aku telah menarik tubuhku ke belakang, bahkan beranjak dari sofa. Membuat Leni akhirnya bisa menghela nafas lega sambil mengusap dada. "Apa yang sedang kau lakukan, Len?" Lontarku dengan satu alis terangkat naik, saat aku menemukan Leni sedang mengelus pakaian di bagian dadanya. Tergugup mendengar teguran itu, Leni refleks beranjak dari sofa. "Tidak ada, Pak Edo. Aku tidak melakukan apapun," ucapnya terbat, dan kembali menghela nafas setelahnya. Tanpa Leni sadari, tingkah polanya sejak tadi sebenarnya tidak pernah lepas dari pengamatanku. Bagaimana ia bekerja, bagaimana ia menghela nafas. Bahkan, aku bisa tahu kapan wanita cantik itu merasa malu terhadapku. Ayo pergi," ajakku, sambil merapatkan BBR-ku. Tidak ingin sampai Leni mengetahui bahwa saat ini aku sedang tersenyum setelah menyaksikan tingkah wanita itu selama beberapa jam ini. Baik, Pak." Dengan sigap, Leni segera mengemasi laptopnya. Ia juga mengembalikan berkas-berkas yang telah selesai ia input pada manajer. Aku menunduk pada Leni setelah menerima semua berkas yang telah Leni berikan padaku. "Cepatlah, Len," seruku tak sabar. Kini aku telah berdiri di ambang pintu ruangan, sembari menatap ke arah Leni dengan wajah gusar. "On my way, Pak Edo." Leni berlari kecil menghampiriku. Karena terburu-buru, heels sepatunya tanpa sengaja tersangkut pada ujung karpet. Membuat Leni sontak terhuyung ke depan. Melihat hal itu, aku pun mengulurkan tangan untuk menangkap tubuh Leni yang hampir mencium lantai. Aku menatap punggung kepala wanita itu dengan rahang mengeras. "Hei, Leni, tak bisakah kau berhati-hati sedikit?" Ocehku. Tapi, 1 detik, 2 detik, hingga 2 menit berlalu. Sama sekali tidak ada jawaban terlontar dari mulut Leni. Wanita itu seolah membeku, tampak socek atas apa yang terjadi pada dirinya. "Len, kau baik-baik saja?" tanyaku cemas. Meski lengannya terasa pegal menahan bobot tubuh Leni, namun aku mengacuhkannya begitu saja. "Hei, aku baik-baik saja, Pak," sahut Leni tiba-tiba, menyentuh tanganku dengan salah satu tangannya yang bebas, kemudian menoleh padaku. Rona merah tampak memenuhi pipinya, sebagai ungkapan rasa malu.
Reaksi Leni itu membuat kelopak mataku sontak melebar. Apakah dia malu padaku? Maafkan aku, Pak. Dengan bantuanku, Leni berusaha menegakkan tubuhnya. Ia juga mengabaikan detak jantungnya yang berdegup kencang seakan ingin melompat keluar dari dalam tubuhnya. Ia benar-benar sangat malu sekarang. Leni malu karena aku telah menyadari bahwa ia tidak terlalu mahir menggunakan sepatu ber-H4K tinggi. Bagaimana kakimu? Tanyaku khawatir, sambil mengamati pergelangan kaki Leni. Tidak masalah, Pak. Leni tersenyum kecut, lalu menepuk roknya yang sedikit tertekuk kala ia terjatuh tadi. Kau yakin aku tidak perlu menggendongmu? Apa, Pak? Tanya Leni bingung, menatapku dengan wajah tak percaya. Ia seperti bingung, apa tidak salah dengar, atau aku benar-benar berkata bahwa aku ini ingin menggendongnya. Maksudku, jika kau kesulitan untuk berjalan mungkin aku bisa. Ucapku terpotong. Leni dengan cepat mengibaskan tangannya di hadapanku, saat aku memperlihatkan padanya bahwa aku serius ingin menggendongnya. Itu tidak perlu, Pak. Aku masih bisa berjalan dengan baik, tolaknya kikuk. Bahkan mungkin Leni bisa merasakan jika wajahnya telah sangat memerah saat ini. Bagus, jika kau baik-baik saja. Tapi aku rasa, sebaiknya kau. Tanpa seizin Leni, aku meraih tangannya lalu merenggenggamnya dengan erat. Lebi tersenyum tipis saat aku menatapnya dengan mata membola. Aku hanya takut kau akan terjatuh lagi, jadi. Leni mengangkat tanganku yang sedang menggenggam tangannya ke hadapan wanita itu. Untuk saat ini, aku akan mengizinkanmu untuk menggenggam tanganku. Ujarku narsis. Leni hampir pingsan mendengar ucapanku. Tapi sialnya, sikapku justru membuat hatinya menjadi hangat. Tidak, tidak, jangan, Pak. Leni tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Namun Leni hanya diam ketika aku menariknya, membawanya pergi meninggalkan tempat itu. Selama melangkah bersamaku, Leni sesekali melirik ke arah tangannya yang berada di dalam genggaman tanganku. Telapak tangannya yang mungil seolah tertelan oleh tanganku yang besar. Mungkin ia merasakan genggaman tanganku terasa hangat memenuhi hatinya. Kita mau kemana, Pak? Tanya Leni penasaran. Kita gak kemana-mana, aku hanya ingin kamu tahu, kalau aku menginginkanmu. Jawabku sambil terus berjalan menuju tempat parkir. Jangan, Pak, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kata Leni. Kenapa gak mungkin? Kamu menolakku. Ujarku yang bikin Leni terbelalak. Pak Edo kan pernah punya tantri, dan itu yang bikin hati Pak Edo tertutup. Jujur, Pak, aku bukan tantri, dan aku gak mau disamakan dengannya. Ujar Leni lagi. Itu kan pradugamu, dan sekarang saatnya aku ingin membuktikan kalau hatiku sudah move on. Aku bisa melupakan tantri demi kamu. Kataku sok romantis. Aku juga gak tahu dari mana kata-kata indah itu bisa meluncur dari BBR-ku. Jadi, katakan saja, Pak Edo mau apa nih, biar aku bisa mengerti maksud yang sesungguhnya. Ucap Leni meminta kepastian setelah berada di dalam mobil. Baiklah, aku mau kamu jadi istriku. Kataku jujur, jelas, dan singkat. Kulihat Leni langsung terdiam lesu, ia belum menjawab tawaranku. Seperti ada yang ia pikirkan. Tapi, semua itu kalau kamu mau. Kalau gak mau tentu aku akan berusaha cari yang lain. Kataku lagi dengan fokus nyetir. Emang harus jawab sekarang, Pak? Iya, sebab kalau jawabnya harus besuk-besuk, itu artinya ada laki-laki lain yang kamu pertimbangkan. Dan aku gak mau jadi salah satu bahan pertimbangan itu. Tegasku. Begitu yakinnya hatiku, sebab aku tahu sebenarnya sudah cukup lama Leni sering memperhatikan aku, meski aku hanya cuek dan pura-pura tidak tahu. Tapi entah mengapa, tiba-tiba mobilku seperti ada yang mengarahkan ke suatu tempat. Dan tempat itu pastilah tempat yang sangat privasi, tempat yang dijamin kenyamanan dan keamanannya. Jadi Pak Edo membawaku ke sini, untuk apa, Pak?
Tanya Leni kaget. Bukan untuk apa-apa, aku hanya ingin mengajakmu makan bersama. Ikuti aku tandanya kamu mau, dan gak ikuti aku tandanya kamu menolakku. Bereskan. Jelasku. Begitu amat ya, bukankah ada tempat dan waktu yang lebih tepat untuk kita bicara Pak? Ujar Leni. Setelah makan, tempat dan waktu yang tepat itu sudah aku siapkan. Jangan khawatir. Singkatnya, setelah usai makan malam, kami langsung menuju tempat yang sudah aku janjikan. Meski tambah kaget lagi, tapi akhirnya Leni mengikuti juga. Kita sudah sampai tempat dan waktu yang tepat untuk menjawab pertanyaanku. Mau atau tidak menjadi istriku? Jawablah dengan jujur, jangan ada pertimbangan apapun. Kataku, sungguh di luar dugaanku, tanpa menjawab dengan kalimat, ternyata Leni telah mendahului berada di atasku. Aku sempat dibuat kebingungan, tapi dengan cepat aku segera paham dengan isyaratnya. Maka tak butuh waktu lama, suasana mulai berubah. Suhu ruangan yang dingin full AC, makin hangat, dan tambah panas. Sementara ini tak ada jarak antara seorang CEO dengan sekretaris. Kami sama-sama saling mengisi, saling memberi dan menerima. Saling berjuang untuk menuntaskan misi yang sebenarnya tersimpan sudah cukup lama. Sungguh, kami saling menikmati suasana malam yang paling indah ini, tanpa menyisakan sejengkal pun keindahan itu, karena kami larut dan lebur menjadi SATU dalam puncak kebahagiaan tertinggi. Begitulah kisah hidupku saat mendapatkan istriku, dan kini kami masih hidup rukun dan bahagia dengan satu putraku yang masih berumur 2 tahun. Sekian dan terima kasih.